Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita berharap kita berharap kelak di yaumil mahsyar bisa memandang wajah beliau, bisa berjumpa kepada beliau, dan kita berharap diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di malam hari ini yaitu tentang ilmu tafsir. Kitab yang kita baca Tafsirul Jalalain Al-Imamain Al-Jalilain, yakni Al-Jamaluddin bin Ahmad Al-Mahali Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang lalu, surah Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina, dan orang-orang yu'minun yang mereka beriman, bima dengan apa, unzila yang telah diturunkan, ilaika kepada Muhammad, maksudnya Al-Quran, yakni Al-Quran. Jadi orang-orang yang beriman itu dituntut untuk meyakini perkara yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Al-Quran ini salah satu mukjizat yang terbesar. Kalau dulu Nabi Muhammad pernah membelah bulan, kita tahu ceritanya. Nabi tunjuk bulan terpecah jadi dua, sehingga orang-orang Quraisy ketika itu yang belum beriman yakin ada mukjizat Nabi Muhammad, insyiqaqul qamar, bulan terpecah dari atas satu ke bawah, satu di atas bukit, kemudian berjalan lagi ke atas. Tapi kita tak pernah melihat. Makanya itu mukjizat pada zaman itu sudah selesai. Ada lagi Nabi Muhammad SAW memanggil pohon. Pohon dipanggil. Pohonnya datang, berjalan di depan Nabi Muhammad, bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Pohon tersebut beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi itu dulu, kita nggak pernah melihatnya. Nabi Muhammad juga pernah ketika itu mempunyai mukjizat memeluk mimbar. Ada mimbar lama, mimbar baru. Mimbar baru datang, yang lama menangis. Sehingga ketika itu Nabi Muhammad melihat sedih. Kenapa? Mimbar ketika itu menangis, lalu kemudian dipeluk Nabi Muhammad, dipegang. Akhirnya diam. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi mimbar yang lama ini dicampakkan, dibuang. Akan datang mimbar baru lagi. Itu dia menangis. Tapi itu dulu. Kita nggak bisa melihat, nggak bisa menyaksikan. Tetapi Al-Quran ini zaman dulu sudah ada, zamannya para sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian terus sampai masa Imam Nawawi, sampai sekarang Al-Quran kita bisa lihat, kita bisa membaca, kita bisa menikmati. Oleh karena itu Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan sudah banyak yang kita lihat orang yang mengagungkan Quran, orang yang memperjuangkan Quran, orang yang tulus untuk mendakwakan Quran, pasti ujung-ujungnya dia itu mulia. Tidak ada cerita mulai zaman dulu sampai sekarang, zamannya Nabi Muhammad sampai zamannya Prabowo sekarang, kok ada orang hina sebab memperjuangkan Quran,
sebab mengamalkan Quran, tidak ada ceritanya. Pasti mulia. Dan sebaliknya, siapa saja yang menghinakan Al-Quran sebelum dia sampai di akhirat, pasti dia akan dihinakan di dunia. Tempat tengoklah dalam sejarah. Ada dulu kita tengok di medsos, ya, di apa itu namanya, di handphone atau di YouTube, ada orang yang sudah membakar Quran atau menginjak Quran, ujung-ujungnya mati mendadak. Tiba-tiba mati dia. Ada orang yang menghina Quran dengan cara menginjak, tiba-tiba jalan beberapa langkah langsung dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah abadikan sampai hari kiamat. Nanti di akhirat puncaknya Al-Quran, Pak, bisa berbicara di bawah aras. Itu ada aras. Al-Quran akan bisa berbicara lantang, akan mensapaati siapa saja yang dia sebutkan. Ya Allah, itu fulan bin fulan, dulu memperjuangkan saya, dulu dia gara-gara saya, di dunia dia susah, saat ini ya Allah, masukkan dia ke dalam surgamu. Langsung Pak ada syafaat, disebut namanya oleh Al-Quran. Ya Allah, dulu di akhirat fulan bin fulan telah menyia-nyiakan aku, tak pernah menyentuhku, tak pernah membacaku, tak pernah memperjuangkan aku. Sekarang sia-siakanlah dia, kena hujannya. Nanti ketika di akhirat. Makanya Quran ini luar biasa. Mulai dari dunia sampai di mahsyar, sampai di akhirat, dia mempunyai power yang sangat kuat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wama dan apa unzila yang turunkan min qablika sebelummu, yakni ayat Taurat. Nah, ini dulu saya sampaikan. Taurat termasuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala, turun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Wal Injil, dan kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Taurat, Injil termasuk kitab yang di Al-Quran ini dibenarkan keberadaannya. Jadi kitab Taurat itu, Pak, jangan ragu-ragu, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Injil juga demikian, dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki 4 kitab. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Qur'an, yang mana kitab ini semua mempunyai masa-masa. Ada masa Zabur, Taurat nggak laku. Ada masa Taurat, Zabur sudah nggak laku lagi. Ada masa Injil, Taurat, Zabur sudah nggak boleh lagi. Sekarang masa Al-Quran, yang 3 ini nggak boleh lagi, sudah habis masanya. Makanya 4 ini mempunyai waktu, mempunyai masa, dan mempunyai nabi-nabi yang berbeda-beda. Yang paling lama adalah Al-Quran. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai nanti menjelang hari kiamat, sampai di padang mahsyar, Al-Quran tetap eksis, 30 juz, 6.666 ayat, tetap Allah jaga. Sampai nanti kita, Pak, kalau di akhir kaget. Kenapa kaget? Orang yang menghafal Quran itu diberi bonus. Jadi kalau kita ada, nauzubillah min zalik, mau masuk neraka, kita mau masuk ke dalam neraka, bini kita mau masuk dalam neraka, bapak kita masuk neraka, kakek kita sudah jelas masuk neraka. Tapi tiba-tiba ada seorang cucu kita yang dia itu hafal Quran 30 juz. Hafal 30 juz. Itu anak tadi, yang cucu tadi 30 juz, diperintah oleh Allah untuk menolong. Kamu cari 10 keluargamu yang kamu mau, tarik dia. Tarik dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Coba bayangkan. Alangkah besarnya perannya Al-Quran, cucu saja yang 30 juz dihafal, bisa mensyafaati keluarganya yang sedang malapetaka, yang sedang berbahaya, mau dibakar, dimasukkan ke dalam surga. Kan luar biasa, Pak. 10, bukan sedikit, 10. Ini kalau gitu, Masya Allah. Kalau gitu, Pak Ustadz, anak kita suruh ngapal Quran saja. Nah, suruh apa, Pak? Suruh ngapal Quran. Supaya apa? Supaya ada simpanan, ada jaminan. Wabil akhirati, dan dengan akhirat, mereka itu yukinun, ayya'lamun, mereka mengetahui.
Kalau yukinun secara bahasa maknanya meyakini. Tafsir di sini ya'lamun, mereka mengetahui, maksudnya yang meyakini. Jadi kita tetap meyakini ada namanya akhirat. Selepas dunia ada alam barzah. Selepas alam barzah yaumul ba'si, hari kebangkitan. Selepas kebangkitan ada alam mahsyar, dikumpulkan. Selepas mahsyar ada namanya mizan, ditimbang. Selepas ditimbang ada namanya sirat, titian sirat. Kemudian ada neraka, ada surga, itu namanya akhirat. Maka orang yang beriman, di samping beriman kepada kitab, dituntut untuk meyakini kampung akhirat. Jadi kalau kita lihat beberapa hadis, akhirat kita itu Pak nampak di dunia. Ini kita Pak, kalau Bapak tengok metode hadis Nabi Muhammad, itu sebenarnya akhirat itu sudah nampak di dunia. Mana kaidahnya Ustaz? Ad-dunya zilul akhirah. Ad-dunya, adapun dunia, zilul akhirati adalah bayang-bayang akhirat. Ini yang katakan siapa? Nabi Muhammad. Bagaimana maksudnya Pak Ustaz bayang-bayang akhirat? Dunia bayang-bayang akhirat. Kalau di dunia itu sudah ada bayang-bayang akhirat, Bapak nanti akan tahu menyikapi atau mengetahui akhirat Bapak. Di dunia bisa merasakan nikmatnya iman. Di dunia Bapak sudah tenang. Di dunia kita ini sudah bisa beribadat dengan baik. Di dunia nggak banyak masalah. Berarti kalau begitu akhirat Bapak itu bayang-bayangnya sudah nampak. Dunia bayang-bayang akhirat. Bayang-bayang itu mengikuti sesuatu yang jadi bayangan. Ini ada pohon kelapa, kena pantulan bulan di malam hari. Itu pasti pantulannya itu pohon kelapa juga. Bayang-bayangnya pun, ini saya punya tangan ini nampaknya. Tangan saya ini nampak bayang-bayangnya tangan juga di sini. Kalau tangan saya begini, yang timbul ular, tangan saya berarti ular ini. Tangan saya timbul ini, bayang-bayang dari lampu ini. Maknanya bagaimana? Maknanya kalau Bapak ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hati sudah tenang dengan zikir, hati sudah selamat dari perbuatan syirik, dari perbuatan hasad, dari perbuatan riak dan takabur. Nah, itu tanda-tandanya akhiratnya itu sudah jelas. Jelas bagaimana? Ad-dunya zul akhirah, bayang-bayang akhirat sudah nampak, pastikan Bapak itu nanti akan menjadi orang baik, finishnya ketika sakaratul maut. La yamuta abdun, tidak akan mati seseorang hatta yara maq'adahu, sampai nanti dia melihat tempatnya. Jadi kalau kita pas sakarat begini Pak, itu nanti kalau sudah titik mau dicabut nyawanya, itu malaikat datang menampakkan kepada kita itu tempat kita. Kok kita nengok taman, bidadari jalan-jalan, buah-buahan ranum banyak, dicabut truk, sudah nampak. Ini bayang-bayangnya pasti ke surga. Pasti ke surga. La yamuta abdun hatta yara maq'adahu minan nar au minal jannah. Sampai dia melihat tempat itu ke surga apa ke neraka. Perhatikanlah orang mati itu. Ada dua macam. Satu, ketakutan. Begini, orang mati begini, sampai gini-gini, gini-gini. Ya itu nengok api neraka ngeri dia, makanya begini dia, gitu. Ada yang senyum, mati senyum. Mati kok senyum, Pak? Nengok cewek bidadari di surga dia, senyumin. Nengok lewat bidadari senyum makanya begini. Nah, itu tanda-tanda dunia itu adalah bayang-bayang akhirat. Ini kalau kita ikut metode hadis Nabi Muhammad SAW, jangan tanya, Pak Ustadz sudah tahu? Sudah pernah rupanya kau Pak Ustadz? Aku belum pernah mati, makanya nggak tahu. Taunya dari mana? Daripada hadis. Kalau Bapak yakin, yakini. Kalau Bapak nggak yakin, itu hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab disebutkan Nasaul Ibad ada itu. Dalam kitab Nasaul Ibad, la yamuta abdun hatta yarah maq'adahu. Tidak pakai lan ya, lan. Lan maknanya sekali-kali tidak akan mati. Bukan la. Kalau la tidak.
kemungkinan terjadi. La nazalal mator, tidak turun hujan. Sekarang, mungkin nanti lagi turun. Lai, lan. Pakai kalimat lan, maknanya sekali-kali tidak akan terjadi. Lan tanalu al birra, sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan. Kalimat bahasa Arab itu kalau lan, maknanya sekali-kali tidak akan terjadi. Maka di situ layyamuta abdun, sekali-kali seorang hamba tidak akan mati hatta yara, sampai dia melihat mak'adahu, tempat tinggalnya di surga atau neraka. Nah, semalam jemaah kita ada yang wafat ya, jemaah kita semalam wafat itu meninggal. Nah, beliau sudah melihat lah mungkin. Jemaah kita Pak, bukan? Yang Jalan Imbun itu, bukan? Bukan? Iya. Jemaah kita, yang dekat Pangalkit itu, jemaah kita juga ya. Ya beliau sudah melihat, sudah melihat nih. Mana tempatnya itu sudah melihat. Wabil akhirati, dengan akhirat yukinun. Ulaika, mereka itu al-mausufun, yang disifati bima dzukir, dengan apa yang telah disebutkan. Ala hudan, atas petunjuk, mirrobim, dari Tuhan mereka. Jadi sifat-sifat yang di atas, yaitu yang pertama kali yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian yu'minuna bima unzil ilaika wa ma unzil min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini kata Allah, mereka dalam sebuah petunjuk. Ulaika, mereka itu hum, yaitu mereka al muflihun, orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Ini Pak, kalau kita belajar balaghah, muflihun itu maknanya beruntung. Itu di sisi siapa yang mengatakan. Kalau kata tukang becak beruntung itu 500.000 sudah beruntung kali lah Pak. Aku beruntung berapa? 500.000 katanya. Kalau yang ngomong itu gubernur, 500.000 itu nampak-nampaknya belum beruntung, sedikit ya. Belum beruntung ini. Apa namanya proyek kita? Nggak beruntung. 500.000 kayak mana mau baginya? Kalau presiden itu bukan uang, gopek itu bukan uang, limata presiden. Kenapa? Karena pangkomnya pemimpin tertinggi se-Indonesia ya. Mau 500.000 untuk siapa ini? Kenapa? Karena dia makomnya tinggi. Nah ini yang mengatakan beruntung itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah mengatakan ad-dunya mataun qalil. Dunia ini Pak, kesenangan yang sangat sedikit. Sedikit, dunia sedikit kata Allah. Padahal kita tengok besar. Tapi kata Allah dunia sedikit. Dan orang yang sudah mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicap ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang beruntung. Subhanallah. Beruntung dengan apa? Ai al-faizun, maksudnya mereka beruntung bil jannati, diberi surga, an-najun, mereka itu selamat, minan nar, dari api neraka. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu beruntung. Dalam tafsir disebutkan dimasukkan dalam surga. Ini kalau kita bicara surga, beberapa hadis itu menyebutkan sifat-sifat surga itu sebenarnya mala ainun ra'at, mata nggak bisa melihat, wala uzunun sami'at, telinga nggak bisa mendengarkan, wala khatara ala qalbi bashar, hati nggak bisa terbetis di dalam hati tentang kenikmatan surga. Cuman kalau kita lihat beberapa hadis itu menggiurkan sekali. Yang pertama Pak, nikmat yang paling besar di surga itu Pak, diservis usia kita ini rata-rata semuanya 33 tahun. Yang laki-laki nanti macam Bapak sudah tua-tua ini semuanya akan Allah rubah usianya 33 tahun semua. Yang perempuan itu usianya 22 tahun. Tingginya macam Nabi Adam alaihissalam. 300 zirok setinggi pohon kelapa. Pohon kelapa yang ada di sana. Itu Arjoman, tinggi-tinggi itu. Tingginya macam Nabi Adam alaihissalam. Tampannya macam Nabi Yusuf. Akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Kekuatannya macam Nabi Musa alaihissalam. Suaranya merdu macam Nabi Daud alaihissalam. Pokoknya itu pol sempurna Pak. Akhlaknya baik, wajahnya tampan, tenaganya strong, biniknya nggak kecewa. Kadang Bapak ini kan binik kecewa. Bang,
Kalau udah capek bang, udahlah capek kali aku bilang, ampunlah katanya. Udah capek dia, padahal bininya masih mau. Suaminya letoy, nggak sempurna nikmatnya. Tapi ketika di surga, bapak nanti strong, tak pernah lemas, tak pernah letoy, tak pernah muak, nggak pernah bosan. Tak pernah bosan pak, bapak tahu paling sedikitnya, tengok di YouTube nih. Yang paling sedikit, yang paling miskin, satu orang laki-laki masuk surga, istrinya 90. Oh, mak, banyak pak Ustadz. Apa kuat? Nggak tahu. Itu paling sedikit. Paling banyak 2.500. Satu orang yang paling kaya di surga dikasih istri oleh Allah 2.500.000 bidadari. Kira-kira kuat nggak pak? Jangan sekarang lah, nanti kalau nanti kuat ya. Kenapa kalau perempuan? Walakum fiha, bagi kalian di dalam surga, ma tashtahi, apa yang kamu mau. Walakum fiha, bagi kamu yang di dalam surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu ingin akan Allah munculkan. Walaupun seorang istri ingin suami ganteng, ingin bidadari, Allah munculkan itu. Terserah bapak, kalau bapak mau pakai. Kalau orang sana itu nggak ada hukum syariat lagi. Di surga itu tidak ada lagi hukumnya. Bapak bebas. Mau bapak dekati boleh. Di surga nggak ada hukum, nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada zakat, gas semua. Tua. Di sini kan haram. Di sana ada warung tua. Di surga, bukan warung pak, sungai arak sana. Minumlah itu. Bapak belum tahu ini. Belum tahu Pak Ustadz. Memang kita semuanya kita belajar semua, belum tahu. Maka di surga itu perempuan biasanya Pak, mereka sudah puas dengan 3. 1 dengan buah-buahan. Perempuan itu buah-buahan banyak sekali. Yang kedua, perhiasan 3 ini lupa dari suami yang ganteng. Dia nengok suami yang asli, dia tetap mencintai suaminya. Tetapi dengan ini, dengan buah-buahan, dengan perhiasan, kalung, anting-anting, emas, berlian, pokoknya dengan baju, kemewahan, lupa dengan suaminya nanti. Kemudian dengan apa? Pembantu-pembantu, namanya dayang-dayang. Ada dayang-dayang nih, 1 bidadari, 1 ahli surga, nanti ada 4.000 dayang-dayangnya itu. Membantu, dia puas. Makanya perempuan tersebut tak sempat nyari bidadari yang baru lagi. Jadi seperti itu dia. Apa? Dan di surga nanti nggak ada toilet. Bapak tahu, di surga nggak ada WC, nggak ada toilet. Beraknya bagaimana Pak Ustadz? Sendawa. Itu beraknya. Kencingnya bagaimana? Kencingnya nggak lewat kemaluan. Kencingnya lewat pori-pori. Pori-pori, keluar air, wangi. Itulah kencingnya dia. Tak perlu kita cari toilet, nggak perlu cari WC, sudah. Nggak ada matahari Pak. Mataharinya apa? Wajahnya ahli surga dan wajahnya pembantu-pembantu ahli surga dan para bidadari itu memancar cahaya. Nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada bintang, nggak ada lampu. Ahli surga, muka-mukanya mereka bercahaya semuanya. Saat ini surga kosong apa berisi? Dulu Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj itu pada langit yang ke-8 jumpa dengan Nabi Ibrahim. Ketika Isra Mi'raj jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika itu berpesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwasanya surga itu airnya jernih, rasanya manis. Tempatnya subur, tanahnya kosong. Tanamannya apa? Tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ketika mereka itu bertasbih, muncullah pohon-pohon di situ. Ketika mereka beribadah, muncullah istana di situ. Ketika mereka bangun masjid, tumbuhlah rumah di situ. Maka saat ini surga sudah ada isinya, yaitu tergantung manusia yang sedang membangun. Penghuninya siapa Pak Ustadz? Penghuninya masih para malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Tetapi itu yang jaga.
Sedangkan surganya itu, kata Nabi Ibrahim, surga itu tanahnya subur, airnya tawar, ada yang manis, tumbuh-tumbuhannya adalah zikrullah. Saat ini tanah tersebut sedang kosong, tidak ada apa-apanya, kecuali yang memiliki itu mengirim ke sana, mengirim pohon, bertasbih jadi pohon, berzikir jadi pohon, bangun masjid jadi istana, bangun ini, berzikir ini, ngamalkan ini, di sana terus. Makanya ketika dia mati, sudah siap. Istana tersebut sudah siap. Kapan mulai membangunnya? Ketika di kisaran, di dunia ini maksudnya, di dunia. Udah. Yang paling payah itu Pak, yang ahli rokok. Ahli rokok itu kasihan. Yang sudah kejadian rokok di surga itu nggak boleh. Rokok itu nggak ada. Termasuk salah satu larangan adalah rokok yang dinyalakan di surga. Bahwa yang masih ngerokok ini pos-poskan di dunia. Pos-poskan dulu. Nanti kalau mau surga nggak ada lagi. Kenapa? Api dilarang, diharamkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Api itu asal muasalnya dari neraka. Benda-benda neraka tak boleh dibawa ke dalam surga. Ini lihat hadisnya Nabi Muhammad. Inna syiddatal hari min faihi jahannam. Sesungguhnya uap, rasa panas dunia ini itu bagian daripada uap-uap yang menguap dari api neraka. Jadi kalau Bapak kepanasan di siang hari itu uap dari neraka sampai ke kisaran ini, aku panas sekali nih, ini uap neraka itu. Bahkan api itu pun, api itu yang sekarang kita tengok, nyalakan kompor, itu barang-barang neraka juga itu Pak. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang yang namanya api masuk ke dalam surga. Masalahnya nggak ke surga Pak Ustadz. Api itu dimasukkan ke mulut dia. Orang minta ampun supaya jangan masuk neraka, dia benda neraka dimasukkan ke mulut. Bagaimana itu Pak? Pak Ustadz, bukan apinya, tapi udaranya atau uapnya. Itu sama dengan keponakan api juga itu. Keponakan api di sidat-sidat dia itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Surga yang paling tinggi Firdaus, yang paling pendek Darul Jalal. Darul Jalal itu yang paling pendek. Mana nih? Jadi sifat-sifat orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan pada Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah 1, 2, 3, 4. Kenapa demikian? Ahli tafsir mengatakan bahwasanya agar kita mengetahui tentang sifat-sifat tersebut dan kita bisa menyempurnakan dari apa sifat-sifat tadi itu, yaitu tentang apa? Tentang beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, kemudian kita berinfak, kemudian beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab sebelum Quran, dan meyakini kepada akhirat. Itu adalah sifat-sifat yang dituntut diri orang yang beriman. Baru yang kemudian selepas itu orang kafirnya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, Ka'abi Jahlin seperti Abu Jahal, wa Abi Lahab dan Abu Lahab, wa nahwihima dan seperti di antara keduanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini disebutkan. Kenapa Abu Jahal ini Pak senantiasa ditulis oleh ulama-ulama untuk contoh orang kafir. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal, karena puncak kebodohannya itu sangat dominan. Ini Abu Jahal, Abu Lahab ini masih kerabat Nabi Muhammad. Bapak tahu Abu Lahab siapa? Abu Lahab itu besannya Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Dia punya putri, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Itu pernah nikah kepada Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah itu siapa? Anaknya Abu Lahab. Abu Lahab punya menantu, anaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya menantu, anaknya Abu Lahab. Besan. Tapi Abu Lahab ini Masya Allah sangat kejam, tidak mau beriman. Di antara faktornya adalah istrinya sangat tidak suka dengan Nabi Muhammad. Abu Lahab itu biniknya sangat benci, sangat tidak suka dengan Nabi Muhammad, sehingga dicap dalam Quran itu tabat syada abil habiu wa tab. Allahu Akbar. Sedangkan Utbah dan Utaibah ini pernah dulu meludahi putri Nabi Muhammad.
Utbah dan Utaibah ini anaknya Abu Lahab pernah menyakiti putri Rasulullah. Sampai dalam kisah itu beliau, Nabi Muhammad SAW itu mendoakan supaya apa? Supaya dimakan atau supaya digigit dengan anjing-anjing hutan. Ternyata betul suatu ketika Utbah dan Utaibah safar ke dalam berdagang di tengah-tengah hutan, mereka bermalam. Ketika bermalam tidur mereka itu pakai api unggun, pakai kemah. Utbah Utaibah tidur di tengah-tengah barang-barang jualan tersebut, ada gandum, ada roti, segala macam itu tidur di situ. Malam hari datang singa. Singa datang sama harimau itu datang. Target pertama Utbah dan Utaibah. Dicari-cari sama dia nih. Oh bukan ini, cari lagi, bukan lagi. Sampai dibongkar-bongkar itu Pak. Tempat-tempat itu nggak dapat, dimakan sama harimau itu. Itu yang pernah meludahi putri Nabi Muhammad SAW. Namanya Utbah dan Utaibah. Putra atau anak Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal juga ini Masya Allah ini. Satu hari, satu malam, 24 jam, Nabi berkunjung ke situ. Selama 25 kali. Dalam sejarah, Nabi mendakwai Abu Jahal itu 25 kali. Pagi datang, habis subuh. Kemudian waktu duha, menjelang zuhur, menjelang asar, menjelang maghrib, sampai isya. Berkali-kali datang kepada Abu Jahal. Tapi apa? Abu Jahal itu punya firasat. Ini Muhammad ini bahaya nih. Ngajak saya aja. Udah gini aja lah. Kalau dibunuh nanti payah. Banyak orang kafir nyerang, banyak orang beriman nyerang saya. Dia punya pembantu Abu Jahal. Sini. Depan rumahku itu kulubangi. Nanti sebentar lagi nih Muhammad datang ini. Kau lubangi yang bagus. Lepas kau lubangi nanti kasih pelepah kurma. Kasih apa itu namanya daun kurma. Kemudian kasih kayu sedikit supaya nggak roboh, timun tanah, timun debu supaya dia nggak tahu. Saking palanya Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Ya betul Pak. Di depan rumah itu dikasih sumur. Sudah dalam, betul. Nabi Muhammad datang, jalan beliau datang. Kemudian mengetuk pintunya Abu Jahal. Sebelum dia ketuk, mau masuk ke pintu tersebut, itu malaikat Jibril datang bilang, "Hei Muhammad, sebelah kanan, atau sebelah kiri. Kenapa? Itu depanmu ada lubang katanya. Kalau kau ke situ kau jatuh, ke sebelah kanan atau sebelah kiri." Nabi Muhammad pilih sebelah kanan. Dipanggil, "Assalamualaikum." Didatangi Abu Jahal. Cuman Abu Jahal ketika itu nengok dari jendela. Nampak-nampaknya itu Muhammad kok nggak masuk ke dalam lubang gitu kan. Tengok sama dia, aman nampaknya. Dia diam aja sambil merenung ini. Ini pembantuku Bahlul ini, bodoh kali ini, kan kurang lebar itu apanya itu, lubangnya katanya. Tapi sudah beberapa kali Nabi Muhammad itu mengetuk nggak dibuka, Nabi Muhammad pun pulang dia. Kenapa? Karena nggak dibuka. Nah ketika pulang keluar si Abu Lahab, Abu Jahal, lupa dia Pak. Lupa kalau itu ada lubangnya, dibuka, masuk dia ke situ, mampus. Masuk ke situ. Tolong katanya. Ditengok sama dia, "Kok kau pula yang masuk Abu Jahal?" katanya. "Longor kali lah kau," katanya. Kata pembantunya katanya. "Udah jangan banyak cakap kau, ambil aku gini kan." Gak sampai tangannya Pak. Diambil lagi, gak sampai lagi. "Mak, ajab lagi di sini," katanya. Akhirnya apa? Ambil kayu dia, pelepah kurma, diserak sama dia, diambilnya, diginikan. "Mak, gak dapat lagi, gak dapat begini lagi." Kasih lagi panjang lagi, sampai ke dalam, gak dapat lagi. Mukanya sudah mulai merah nih Pak, sudah nangis lah dia, nangis. Akhirnya apa? Tolong, laki-laki ini, pembantu ini hanya bisa mengejar Nabi Muhammad. "Ya Muhammad, tolong aku." Kenapa? Itu Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Masuk minta tolong katanya. Namanya Nabi Muhammad, artinya baik. Datang boleh Pak. Tengok, kenapa Abu Jahal di situ katanya? "Jatuh aku mat," katanya. "Tolonglah aku," katanya. "Kalau aku tolong kau nanti mau masuk Islam enggak?" "Oh ya mau aku. Kalau kau tolong nanti aku masuk Islam ke atas," katanya. Betul kan itu? Betul katanya. Nabi mau tangannya begini aja, Pak. Bang, kok dapat ini katanya? Ajaib ini katanya. Tangan begini langsung naik kan, naik ke atas, snap ke atas. Sampai di atas, buka debunya diginikan. Sesuai dengan perjanjian ya Abu Jahal, kalau sudah selamat katanya masuk Islam. Ada aja komat ini. Aku ecek tadi juga. Kurang ajar itu, Pak. Aku cuma ecek aja itu katanya. Itu nggak beneran. Daripada aku mati di bawah, mendingan aku ecek aja lah ke atas katanya. Akhirnya apa? Nggak jadi masuk Islam.
Tapi Nabi Muhammad nggak kecewa, pulang terus sambil didoakan. Itulah namanya Abu Jahal, sampai masuk ke lubang pun sudah ditolong itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Apa sebab? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menyentempel hati-hati mereka itu tidak bisa mendapatkan hidayah. Sampai sini sudah jam 8, ada pertanyaan, silakan ya Pak. Agama Islam, ada lagi agama lain yang ada di surga, Pak? Pak Ustadz, selain agama Islam, adakah agama lain yang masuk dalam surga? Ada. Agama Yahudi, agama Nasrani yang zaman dulu, yang masih pada zamannya Nabi Isa. Mereka kaum Hawariyun, mereka masuk surga. Kaumnya Nabi Musa. Siapa itu? Orang-orang Bani Israel yang ikut Nabi Musa dan mengamalkan kitab Taurat, mereka akan ke surga. Siapa lagi? Kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum Ad, kaum Samud yang ikut nabinya zaman dulu, mereka masuk surga. Kenapa yang belakangan ini nggak bisa masuk surga? Karena Al-Quran sudah datang, perintah Injil ikut Quran. Mereka sebenarnya kejebak di situ. Masanya sudah habis, masa Injil, ketika Quran datang, masanya sudah habis. Maka Al-Quran itu menghapus status masa kitab-kitab tersebut. Jadi kalau kita yakini zaman sekarang Pak Ustadz, nah kita harus yakin inna dina indallahil Islam, agama yang benar agama Islam. Tapi yang dulu-dulu, ya saya bilang yang dulu-dulu Pak, yang ketika zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, ya dulu mereka itu masuk surga semua. Kalau sekarang kita meyakini, sekarang meyakini, sekarang agama sama sajanya itu. Mereka akan ke surga, awak ke surga, mereka ke surga. Ini nggak boleh. Itu namanya rancau dalam akidah. Kenapa? Al-Quran mengatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar menurut Allah adalah agama Islam. Titik. Cuma negara kita kan nggak pakai hukum Islam. Siapa aja yang beragama itu hak, berhak mengamalkan agama, berhak memeluk agama, itu namanya hak bisa diambil, bisa digugurkan. Makanya kita harus mempunyai prinsip hidup. Kalau agama ini ya harus radikal dia. Apa itu radikal? Masuk dalam hati. Radik maknanya mengakar. Agama itu tuntut untuk radikalisme. Apa itu radikalisme Pak Ustadz? Radik maknanya mengakar. Bapak paham Islam, ya harus mendalam keislaman Bapak. Nggak boleh campur-campur. Sekarang Islam, besok Kristen, besok Hindu, besok Buddha. Sama-sama kok, bisa kok ke surga katanya. Orang ke gereja Wak. Orang ke kuil awak. Nggak boleh, harus radik. Apa itu radikal? Harus menancap satu agama yang kita pahami, yang kita yakini sedalam-dalam, namanya radik. Bukan radikalisme kemudian semua disabuk, itu bukan kepahaman. Itu yang saya maksud. Radikalisme adalah radik dalam arti kata mendalam dan mengakar. Tergunjam kalimat la ilaha illallah dalam hati, namanya radik, dia radik. Apalagi? Ya. Dalam hadis Rasulullah itu bahwasanya Allah menjamin 10 orang yang sahabat Nabi yang menjamin Allah ke surga. Ada yang lain juga kecuali 10 sahabat. Terus pertanyaannya? Pertanyaan kenapa lagi mengaku Quran mengapa Quran itu terjamin Rasulullah dan sahabatnya sama baik. Ada hadis al-asyarah mubasyarah bil jannah. Maksudnya dalam satu matan hadis, bukan dipecah-pecah, satu matan hadis itu Nabi menyampaikan Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali bil jannah, Abdullah bin Abdurrahman bin Auf bil jannah, Ubaidillah bil jannah, kemudian Sa'id bin Zubair bil jannah, Zubair bin Awam bil jannah. Ada 10 ini. Ini maksudnya ada keistimewaan pada diri orang Tolha bin Ubaidillah ya, Tolha bin Ubaidillah bil jannah. Ada satu hadis yang Nabi itu menyebutkan 10 orang itu diklaim ke surga.
Bukan berarti yang lain nggak ada juga, Pak. Bapak tengok hadis lagi dalam kitab Mandalatif Sayyid Alawi Al-Maki. Dikatakan situ itu orang-orang yang ada di Baki. Di Baki, ini ada kuburan, ada apa Kubaijo di Baki itu, di Baki namanya. Kamu nanti akan melihat ketika di mahsyar 70 orang ini yang ada di sini, mereka akan masuk surga tanpa dihisap dan wajah mereka berbinar seperti mana bulan purnama. Coba, bukan 10. Nabi bersabda, ini orang di Baki, yang ada di Baki ini, sahabat-sahabat Badar, sahabat Uhud, ada sahabat perang Hunain, banyak sahabat-sahabat yang mati di situ, para pahlawan, para syuhada, banyak di kuburan di situ. Kata Nabi Muhammad, 70 orang ashabul Baki di sini nanti akan dibangkitkan di surga tanpa dihisap. 70.000. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang mengklaim per orang juga ada, per kaum juga ada. Nanti kita akan buka hadisnya. Jadi artinya bukan sekedar 10 orang saja. Itu 10 orang dalam satu matan hadis. Cuman hadis-hadis yang lain pun masih ada. Contoh lagi, Pak. Nanti, besoknya. Besok lagi ya, malam Selasa lagi ya. Ya nanti kita sambung lagi, besok lagi. Malam apa? Selasa lagi ya. Cukup sekian kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu hati untuk memahami Al-Qur'an, kebaikan dalam di dunia, kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Ala minkum akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.